Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Intania Cahyasari dengan NIM 2208 1030 1163. Saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya di sini akan memaparkan mengenai analisis laporan keuangan PT Tiga Karsa Satria Tbk dan PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Baik, untuk analisis yang pertama itu adalah analisis industri, di mana di sini saya menggunakan model quarter statement yang di dalamnya itu ada 4 komponen. Komponen pertama itu adalah faktor conditions atau kondisi faktor. Nah, di sini saya membedakan menjadi 3, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Untuk sumber daya alamnya sendiri, untuk TGKA ini itu tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam karena TGKA sendiri itu bergerak pada sektor distribusi gitu, jadi tidak berhubungan langsung dengan SDA. Sedangkan untuk PT Ultrajaya itu sangat bergantung pada sumber daya alam berupa susu dan juga bahan baku lainnya untuk produk minuman karena PT ULTJ ini itu ada di sektor produksi atau pengolahan susu segar dan juga minuman lainnya. Untuk sumber daya manusianya sendiri itu untuk PT Tiga Karsa itu memerlukan tenaga kerja yang terampil dalam logistik dan distribusi, sedangkan untuk sumber daya manusia dari ULTJ atau Ultrajaya itu memiliki tenaga kerja yang terampil dalam produksi dan pengolahan susu serta minuman lainnya. Untuk infrastrukturnya, PT TGKA sendiri itu telah mengembangkan jaringan distribusi yang luas dan efisien, termasuk membangun gudang yang tersebar di berbagai wilayah. Untuk infrastruktur dari Ultrajaya Milk sendiri ini, infrastruktur dan fasilitas yang canggih itu sangat penting bagi mereka untuk memastikan produk yang mereka hasilkan itu berkualitas tinggi. Untuk komponen yang kedua adalah demand conditions atau kondisi permintaan. Di sini saya bedakan menjadi 2, yaitu permintaan domestik dan juga permintaan global. Untuk permintaan domestik, PT TGKA sendiri itu sebagai distributor dari produk konsumen, itu mereka diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Nah, permintaan produk FMCG atau Fast Moving Consumer Goods itu seperti makanan dan minuman itu tuh tetap tinggi gitu. Sedangkan untuk industri dari PT Ultrajaya Milk itu permintaan domestiknya itu terdapat permintaan yang kuat dan terus meningkat untuk produk susu dan minuman berkualitas di Indonesia. Sedangkan untuk permintaan global dari PT TGKA ini itu berpotensi mengeksplorasi pasar regional dengan meningkatkan permintaan akan produk-produk berkualitas dari Indonesia. Dan untuk permintaan global dari PT Ultrajaya itu tuh mereka sudah mengekspor produknya ke berbagai negara yang meningkatkan exposure mereka di pasar internasional dan mendapatkan manfaat dari permintaan global. Untuk komponen quarter statement yang ketiga itu adalah relate and supporting industries atau industri terkait dan pendukung. Nah, di sini untuk industrinya itu ada industri pemasok dan juga industri pendukung. Industri pemasok itu sebagai industri terkait dan industri pendukung sebagai industri pendukung. Nah, di sini industri pemasok dari TGKA itu mereka memiliki hubungan yang kuat dengan produsen makanan dan minuman besar serta perusahaan FMCG lainnya yang akhirnya membentuk PT Tiga Karsa itu mendapatkan produk dengan kualitas tinggi untuk distribusi. Sedangkan untuk PT Ultrajaya itu mereka bekerjasama yang dengan erat dengan peternak sapi perah dengan pemasok bahan baku lainnya untuk menjamin pasokan yang berkelanjutan. Untuk industri pendukung dari PT TGKA itu mereka membutuhkan industri logistik dan transportasi yang maju untuk mengefisiensikan distribusi dari perusahaan mereka. Sedangkan untuk Ultrajaya itu mereka membutuhkan teknologi pengolahan makanan dan minuman yang maju untuk efisiensi produksi dan kualitas produk dari PT Ultrajaya. Nah, untuk komponen yang terakhir itu ada firm strategy, structure, and recovery atau strategi, struktur, dan juga persaingan perusahaan. Untuk strategi dari PT TGKA sendiri itu mereka berfokus pada efisiensi distribusi dan diversifikasi produk yang menerapkan teknologi itu dalam manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi. Sedangkan untuk strategi dari PT Ultrajaya itu mereka berfokus pada inovasi produk dan kualitas yang tinggi gitu. Mereka terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk memperkenalkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sedangkan untuk struktur dari PT TGKA ini tuh mereka memiliki struktur organisasi yang fleksibel yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Sedangkan untuk Ultrajaya itu mereka memiliki organisasi yang kuat dan berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi untuk membantu perusahaan untuk tetap kompetitif. Sedangkan persaingannya itu untuk TGKA itu persaingannya ketat dengan distribusi lain yang akhirnya membuat perusahaan itu harus terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sedangkan untuk persaingan dari PT Ultrajaya itu mereka juga menghadapi persaingan yang cukup kompetitif dari produsen susu dan minuman lainnya baik lokal maupun internasional. Dan itu tuh membuat mereka tuh harus terus berinovasi untuk menjaga kualitas agar mereka tetap unggul. Yang selanjutnya itu adalah analisis aktivitas operasi. Di sini saya menggunakan 4 rasio yang menggambarkan operasi dari perusahaan di mana ada perputaran kesetiaan, perputaran piutang, perputaran aset tetap, dan juga perputaran aset. Nah, di sini dapat dilihat untuk dari sudut pandang investor, itu ULTJ itu merupakan pilihan yang lebih baik untuk investor. Peningkatan efisiensi dalam piutang dan aset tetap itu menunjukkan bahwa perusahaan ini sedang dalam jalur pertumbuhan yang baik. Meskipun ada beberapa tantangan dalam pengelolaan kesetiaan, profitnya masih positif secara keseluruhan dibandingkan dengan TGKA yang menunjukkan penurunan efisiensi penggunaan aset tetap dan total aset. Sedangkan untuk sudut pandang kreditor, itu ULTJ itu sama seperti sudut pandang investor tadi, ULTJ merupakan pilihan yang lebih baik untuk kreditor karena adanya peningkatan efisiensi dalam perputaran piutang dan juga aset tetap itu menunjukkan bahwa perusahaan ini itu memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Meskipun
meskipun ada fluktuasi dalam pengelolaan persediaan, itu prospeknya itu masih lebih baik dibandingkan dengan TGA yang menunjukkan penurunan efisiensi penggunaan aset utang dan total aset. Analisis yang ketiga itu adalah analisis profitabilitas. Di sini akan saya menggunakan 5 rasio, di mana ada ROA, ROE, GPM, OPM, dan NPM. Nah, baik dari sudut pandang investor maupun kreditor, WLTJ itu lebih disarankan dibandingkan TGA. Nah, itu menunjukkan WLTJ itu menunjukkan stabilitas yang lebih baik dalam profitabilitas, efisiensi penggunaan aset, dan pengembalian ekuitasnya, yang menjadi pilihan yang lebih baik, menarik untuk investasi dan pemberian kredit dibandingkan dengan TGA. Nah, analisis yang selanjutnya itu adalah analisis arus kas. Di sini ada rasio AKO, ada TH, CAD, dan CKB. Nah, di sini ada saran untuk investor dan juga kreditor. Untuk investor itu, WLTJ itu merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan TGA. WLTJ ini menunjukkan stabilitas dan peningkatan dalam beberapa rasio keuangan penting, terutama dalam kemampuan menghasilkan arus kas operasi yang cukup untuk menutupi liabilitas dan utang. Nah, meskipun ada fluktuasi, rasio-rasio yang lebih baik pada 2023 itu menunjukkan potensi pertumbuhan dan manajemen risiko yang lebih baik. Sedangkan untuk saran untuk kreditor itu sama seperti saran investor, WLTJ itu memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan TGA. Dari mulai total hutang, rasio cakupan kas terhadap bunga yang lebih baik menunjukkan kemampuan yang lebih baik untuk menutupi hutang dengan bunga dengan arus kas operasi. Nah, selain itu rasio arus kas operasi yang meningkat secara signifikan pada 2023 itu memberikan indikasi bahwa WLTJ ini memiliki likuiditas yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang selanjutnya itu adalah analisis kredit. Di sini ada current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, dan juga perputaran utang usaha. Nah, saran untuk investor dan kreditor itu adalah untuk memilih WLTJ dibandingkan dengan TGA karena lebih menarik gitu. WLTJ itu menunjukkan likuiditas yang jauh lebih baik, utang yang jauh lebih rendah dibandingkan ekuitas, dan kecepatan pembayaran utang usaha yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa WLTJ ini memiliki resiko keuangan yang lebih rendah dan potensi pengembalian investasi yang lebih stabil, dan juga memiliki kapasitas yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu. Analisis yang selanjutnya adalah analisis ekuitas. Nah, di sini ada EPS, PBV, dan PER. Saran untuk investornya itu ada dua. Yang pertama, apabila investor itu mencari stabilitas, itu mungkin lebih tertarik pada TGA karena EPS-nya itu lebih stabil, meskipun dengan pertimbangan risiko yang lebih tinggi terhadap ekspektasi pasar. Sedangkan untuk investor yang mencari potensi pertumbuhan dan evaluasi yang lebih murah, mungkin lebih tertarik pada WLTJ, meskipun perlu waspada terhadap fluktuasi dalam kinerja lalu bersih perusahaannya. Nah, yang terakhir itu adalah analisis prospektif. Nah, itu menggambarkan perspektif di masa depan untuk kedua perusahaan, yaitu PT Tiga Karsa dan juga PT Ultra Jaya. Nah, di sini ada kinerja keuangannya. Jadi PT Tiga Karsa ini pendapatan dan labanya itu secara konsisten menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang kenaikan. Kemudian analisis laporan keuangan terbarunya ini menunjukkan peningkatan dalam penjualan dan efisiensi biaya operasional. Sedangkan untuk PT Ultra Jaya itu pendapatan dan labanya itu menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan pendapatan yang stabil. Laba bersihnya itu juga meningkat dan didukung dengan pengendalian biaya yang efektif. Untuk rasio keuangannya itu rasio likuiditas. Untuk TGA itu rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas TGA itu cukup baik, margin keuntungan yang stabil, dan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah menunjukkan manajemen yang efektif dalam mengelola perusahaan. Sedangkan untuk WLTJ itu rasio keuangannya itu memiliki rasio profitabilitas yang baik dengan margin keuntungan yang lebih tinggi dan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Itu menunjukkan kestabilan keuangan yang. Untuk posisi pasarnya itu untuk TGA, segmentasi pasarnya itu beroperasi di sektor distribusi barang konsumsi dengan portofolio produk yang mencakup makanan, minuman, produk kesehatan, dan barang-barang konsumen lainnya. Sementara segmentasi pasar WLTJ itu adalah salah satu produsen susu dan minuman terbesar di Indonesia, yang produk utamanya itu susu cair, teh siap minum, dan jus. Pangsa pasar dari TGKA ini memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia yang memberikan keunggulan kompetitif dalam menjangkau konsumen di berbagai daerah. Untuk WLTJ itu pangsa pasarnya itu memiliki pangsa pasar yang signifikan di sektor susu dan teh siap minum, didukung oleh merek yang kuat dan loyalitas konsumen. Kemudian yang ketiga itu tren industri. Pertumbuhan FMCG, industri barang konsumsi di Indonesia itu terus berkembang didorong oleh pertumbuhan populasi, peningkatan pendapatan per kapita, dan urbanisasi untuk PT TGA. Sedangkan pertumbuhan industri dari susu untuk PT Ultra Jaya itu konsumsi susu di Indonesia itu meningkat didorong oleh kesadaran akan gizi dan kesehatan yang menciptakan peluang bagi WLTJ untuk meningkatkan penjualan produknya. Kemudian tren industri selanjutnya untuk TGA itu digitalisasi. Perkembangan e-commerce dan digitalisasi dalam distribusi produk itu memberikan peluang bagi TGA untuk mengoptimalkan operasinya dan meningkatkan penetrasi pasar. Sedangkan untuk inovasi produk dari PT Ultra Jaya itu tren kesehatan dan kebugaran itu mendorong inovasi produk susu dan minuman sehat. WLTJ itu dapat memanfaatkan tren ini dengan meluncurkan produk baru yang sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk prospek masa depannya itu yang TGKA itu untuk ekspansi produk dan jaringan distribusi, TGKA berencana untuk memperluas portofolio produk dan jangkauan distribusinya yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan penjualan. Untuk WLTJ itu ekspansi kapasitas produksinya itu WLTJ berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui investasi dalam fasilitas produksi baru dan teknologi. Investasi teknologi untuk PT TGKA itu mereka berencana untuk menginvestasi dalam teknologi informasi dan sistem manajemen distribusi, akan meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan. Untuk WLTJ itu diversifikasi produk. Mereka akan meluncurkan produk baru yang inovatif dan diversifikasi portofolio produk akan membantu WLTJ untuk tetap kompetitif dan memenuhi permintaan pasar yang berkembang.
Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.